Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang sekali di pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali di program Selamat Pagi Bapak. Biarlah kita boleh mengawali hari ini dengan bersekutu bersama dengan Tuhan. Marilah kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini, di mana kami boleh menghirup udara yang segar. Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami dapat menikmati berkat-berkat Tuhan di hari ini. Tuhan Yesus, terimalah setiap pujian yang akan kami naikkan. Kami rindu bila Tuhan boleh disukakan dan disenangkan di pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Haleluya Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus, penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus, penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus, penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus, penolong yang setia. Hanya Yesus,
penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Tuhanlah penolong kami, yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan kuasa-Mu. Kami percaya, kami berserah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, kami bersyukur. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami rindu sebentar untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kami semuanya, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa lagi di program Selamat Pagi Bapa. Kristus adalah penghiburan setiap hati kita, yang meneguhkan setiap hati kita, yang tidak akan menggoyahkan setiap hati kita terhadap iman percaya kita kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara, sebelumnya kita akan mau membaca di 2 Tesalonika 2 ayat 15. Mari kita baca bersama-sama. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Ini adalah surat di mana Rasul Paulus menuliskan untuk jemaat di Tesalonika. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika Kristus meneguhkan setiap hati kita, hati berhubungan dengan perasaan, hati juga berhubungan dengan pikiran kita. Perasaan yang sering kita alami, perasaan yang sering kita lalui, baik suka duka maupun hal-hal yang lain silih berganti, baik pikiran-pikiran positif maupun negatif, pikiran-pikiran yang berlebihan, overthinking dan lain sebagainya, itu pun mempengaruhi hati kita, itu pun mempengaruhi sikap hati kita, di mana kita menghadapi segala cobaan, di mana kita menghadapi segala tantangan dalam hidup kita. Sikap hati kita ini sangatlah diperlukan, Bapak Ibu Saudara. Penghiburan di dalam Kristus sungguhlah nyata. Kasih karunia yang Kristus berikan sungguhlah nyata untuk setiap kita bagi orang percaya. Penghiburan ini sungguhlah nyata bagi setiap kita yang mau melekat kepada Kristus. Penghiburan ini sungguhlah nyata untuk setiap kita yang mau terus berpegang teguh, yang mau terus berpegang erat kepada Kristus, Bapak Ibu Saudara. Sadarkah kita bahwa semakin dalam kita memikirkan hal-hal tersebut, hal-hal perasaan, pikiran yang tidak terfokus kepada Kristus, sadarkah kita? Hal-hal ini justru akan menjauhkan kita kepada Kristus. Hal-hal ini justru akan mengalihkan pikiran kita, mengalihkan perasaan kita kepada Kristus. Bagaimana seharusnya kita mencintai Kristus, bagaimana seharusnya kita memikirkan Kristus. Hal-hal ini justru menjauhkan kita dari Kristus, Bapak Ibu Saudara. Kasih karunia yang diberikan kepada Tuhan itu memberikan penghiburan untuk setiap hati kita. Kasih karunia yang diberikan Kristus, yang diberikan kepada kita, supaya kita mempunyai pengharapan yang baik di dalam Tuhan. Alangkah indahnya ketika Kristus memberikan penghiburan untuk setiap kita. Alangkah indahnya ketika Kristus memberikan pengharapan yang baik untuk setiap kita. Kristus bukan hanya membuat dirinya dikorbankan, tapi bukan hanya saat itu saja, Bapak Ibu Saudara, tapi Kristus juga memelihara kita hingga nanti kita menyelesaikan iman percaya kita.
Tapi dengan kita terlalu mendalami perasaan kita, dengan kita terlalu memikirkan pikiran kita yang tidak terfokus kepada Kristus, kita akan seperti perahu yang terombang-ambing di tengah lautan. Kita akan semakin terombang-ambing ketika kita hanya berpusat kepada pikiran dan perasaan kita. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita tidak terfokus kepada Kristus, kita tidak tahu tujuan ke depan seperti apa kita. Ketika kita tidak terfokus kepada Kristus, kita tidak akan mengerti apa yang Kristus inginkan untuk setiap kita. Ketika kita tidak fokus kepada Kristus, kita tidak akan mengetahui proses apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita akan terus-menerus di dalam lingkaran yang tidak akan membebaskan kita, justru akan memperburuk keadaan kita, justru akan menjatuhkan keadaan kita. Kristuslah penghiburan di dalam hidup kita. Kristuslah yang siap meneguhkan iman kita. Kristuslah yang siap meneguhkan hati setiap kita. Dan Dia akan memberikan pengharapan yang baik untuk setiap kita. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita terombang-ambing di dalam perahu yang di tengah lautan, semakin kita terombang-ambing, rasa panik, rasa khawatir, rasa ketakutan itu akan terus menghantui kita. Tapi kalau misalnya kita terfokus pada Kristus, kita akan tahu arah tujuannya kita, kemana kita akan dibawa oleh Kristus. Mari kita semua hanya berfokus kepada Kristus. Alangkah baiknya kita berfokus kepada Kristus, karena kehidupan kita akan dibuat Kristus jauh lebih indah. Karena kita seperti bejana yang akan dibentuk sedemikian rupa untuk kemuliaan Tuhan, di mana Tuhan akan terus-menerus menyertai kita dalam setiap masalah kita, di mana Tuhan akan terus-menerus menyertai kita di dalam situasi yang membuat kita menderita, seperti halnya jemaat di Tesalonika kala itu. Mereka teraniaya, mereka merasa apa yang mereka imani ini salah ataukah benar. Ketika kita merasa bahwa apakah Tuhan itu ada, ketika kita merasa bahwa apakah Tuhan benar-benar bersama dengan saya dan saudara, percayalah bahwa Tuhan akan terus menaungi setiap kita, Tuhan akan terus mendampingi setiap kita, Tuhan akan terus memelihara setiap kita, meskipun kita di dalam lembah kekelaman, meskipun kita di dalam perahu yang sedang terombang-ambing di tengah lautan. Perasaan kita, pikiran kita dibikin kacau sedemikian rupa, dibuat kacau sedemikian rupa, tapi Kristus, ketika kita berfokus kepada Kristus, kita akan mengerti apa yang harus kita pelajari dalam situasi-situasi ini, apa yang harus kita pelajari dalam penderitaan-penderitaan yang sedang kita alami, Bapak, Ibu, Saudara. Dia, Kristus, akan memberikan penghiburan yang tidak ada habis-habisnya, penghiburan yang abadi, penghiburan yang kekal, yang akan terus diberikannya ketika kita berpegang teguh kepada Kristus. Kristus yang mengasihi kita, Kristus yang mencintai kita, Kristus yang menyayangi kita. Terlebih Dia mengerti masa depan kita, Bapak, Ibu, Saudara. Terlebih Dia tahu apa yang sedang kita kerjakan dan apa ke depan yang akan terjadi. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita menghadapi perasaan dan pikiran kita bersama Kristus. Kita mau berfokus kepada Kristus, supaya kita tahu tujuan kehidupan kita, supaya kita tahu proses apa yang sedang Tuhan kerjakan untuk kehidupan kita. Penghiburan itu akan selalu diberikan oleh Kristus, Bapak, Ibu, Saudara. Kristus sendirilah yang akan memberikan kelegaan, kekuatan dalam menghadapi dunia. Kasih karunia tidak semerta-merta hanya diberikan saat itu saja. Kasih karunia tidak hanya semerta-merta diberikan satu kali saja, tapi akan terus dipelihara, karena Kristus sendiri yang akan memelihara setiap kita, mendampingi kita dimanapun kita berada. Bersama Kristus kita pasti bisa, Bapak, Ibu, Saudara. Setiap perasaan, setiap pikiran yang ada dalam menghadapi setiap kehidupan dan dunia ini, mari kita menghidupi kasih karunia ini. Mari kita menganggap dan menghargai, menghormati kasih karunia yang sudah diberikan. Supaya indahlah pengorbanan Kristus di kayu salib. Supaya berartilah pengorbanan Kristus di kayu salib. Karena hanya diberikan secara cuma-cuma terhadap kita. Karena hanya diberikan secara gratis, Bapak, Ibu, Saudara, terhadap kita. Biarlah segala sesuatunya Kristus yang dapat menghibur setiap kita. Biarlah segala hal yang Tuhan sudah berikan itu dapat menghibur setiap kita. Di dalam penderitaan kita, di dalam kesusahan kita, di dalam setiap kehidupan kita, dalam kondisi apapun, Kristus mampu menghibur setiap kita, Bapak, Ibu, Saudara. Dengan segala keterbatasan kita. Karena Rasul Paulus pun mengatakan,
Di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan itu bekerja. Di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan itu dinyatakan. Kristuslah yang mampu menghibur setiap kita. Kristuslah yang mampu menopang, meneguhkan hati setiap kita. Biarlah kita selalu meneguhkan hati kita kepada Kristus. Supaya kita yakin dan percaya bahwa ada harapan yang baik. Ada kemenangan harapan yang baik. Karena harapan yang baik ini akan memberikan kemenangan untuk setiap kita dalam melalui setiap masalah yang ada. Biarlah firman ini dapat meneguhkan hati setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Biarlah firman ini dapat memberikan peneguhan dan supaya hati kita tidak tergoyahkan ketika kita mengikut Kristus. Pikiran dan perasaan kita, biarlah Kristus sendiri yang menjamah, yang mengontrol kita. Supaya kita tahu kehidupan kita, supaya kita tahu apa yang akan dilakukan Kristus atas kehidupan setiap kita. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, ini adalah renungan pada pagi hari ini, biarlah dapat menjadi berkat untuk Bapak Ibu Saudara, dan mari kita berdoa, dan mari kita renungkan firman ini Bapak Ibu Saudara. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih karena Tuhan baik. Terima kasih karena kasih karunia Tuhan itulah penghiburan setiap kami. Perasaan, pikiran kami, hati kami, sikap hati kami serahkan kepada Tuhan. Setiap masalah, setiap situasi, kami mau berjalan bersama Tuhan. Kami mau mengawali pagi hari ini dan hari-hari berikutnya bersama Tuhan. Biarlah perasaan dan pikiran kami Tuhan yang jaga, Tuhan yang kontrol, Tuhan yang jamah setiap pikiran dan perasaan kami, Bapak. Biarlah kami hanya berfokus kepada Tuhan. Biarlah kami hanya berpusat kepada Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Sehingga nama Tuhan semakin ditinggikan. Sehingga banyak orang ketika melihat kami, biarlah mereka melihat bagaimana Kristus hidup. Kami mau menghidupi ini. Kami mau menghidupi setiap karakter Kristus yang ada. Kami mau supaya kami dalam penghiburan di dalam Tuhan kami dikuatkan. Kami mau pengharapan yang baik ini memberikan kemenangan untuk setiap kami melewati setiap penderitaan, melewati setiap aniaya yang dunia berikan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.